Universitas Brawijaya. Saya Indika Aryas Pratama. Saya lulusan PWK juga di Universitas Brawijaya. Saya angkatan tahun 2015 dan saat ini saya sebagai Senior Solution Analyst di Esri Indonesia. Oke, ya jadi sebetulnya terkait pekerjaan yang saya saat ini sedang kerjakan ya kembali lagi kepada job role-nya. Sebetulnya pekerjaan yang ada di Esri Indonesia itu sendiri banyak ya, nggak cuma role sebagai solution analyst. Nah kalau saya sendiri memang saat ini ditugaskan dan memiliki role ataupun tanggung jawab sebagai solution analyst. Nah solution analyst ini memang tugasnya sendiri ya sebagaimana kemarin teman-teman rasakan ya, di mana saya itu biasanya ya menganalisa kebutuhan klien, kemudian juga memberikan teknologi update kepada klien maupun community ataupun universitas seperti itu, gitu. Yang kaitannya tentunya dengan GIS. Kurang lebih seperti itu sih gambarannya. Intinya sebagai solution analyst itu kita harus bisa menjawab tantangan ataupun problem yang ada di klien kita gitu ya ataupun di universitas itu sekalipun kita coba bantu jawab solusinya dengan GIS seperti itu. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Kalau bekerja di instansi lain sih memang belum pernah ya. Ya kalau misalnya bekerja secara formal yang pertama kali memang di Esri Indonesia, tapi sebelumnya sempat ikut proyek dan kontrak di beberapa CV maupun PT yang kaitannya dengan jasa konsultan untuk PWK gitu ya. Mungkin teman-teman juga banyak ikut proyek-proyek ya pas saat kuliah gitu ya terkait dengan konsultan. Nah, kurang lebih ya sebelumnya ya saya masih ikut kontrak-kontrak juga kok. Ya punya pengalaman yang cukup banyak juga di sana. Kemudian untuk pekerjaan formalnya memang saat itu pertama kali di Esri Indonesia dan sampai saat ini. Kebetulan kalau dari saya sendiri memang pada saat kuliah itu memang pengennya kerjanya itu yang pertama yang pengen di swasta gitu ya, entah itu karir path-nya ke arah developer gitu ya, ataupun ke bidang teknologi. Karena waktu itu memang pada saat kuliah pun ya mungkin sampai sekarang ya masih ya teman-teman ya, masih ada yang anak peta, anak laporan, bener nggak? Masih ya? Nah dulu kebetulan saya memang banyak berkecimpungnya di dunia mapping, di peta gitu ya, kemudian punya apa namanya, ya seiring berjalannya waktu banyak tugas maupun project yang mungkin berkaitan dengan pemetaan 3D, jadi itu jadi skill set khusus gitu ya untuk saya sendiri yang memang saya juga penasaran gitu ya, apa sih gitu ya yang pekerjaan untuk tim untuk planner gitu ya yang mungkin selain menjadi konsultan, selain menjadi PNS, saya rasa di bidang teknologi juga cukup menarik gitu. Dan pada saat itu ya salah satu teknologi yang sering kita rasakan kan ArcMap ya. Kalau dulu mungkin kalau sekarang teman-teman udah beralih ke ArcGIS Pro. Nah, saya cukup penasaran gitu ya siapa sih di balik ArcMap atau ArcGIS ini gitu ya. Jadi oh saya tahu ternyata memang perusahaannya perusahaan Esri gitu. Sebagaimana kalau mungkin teman-teman juga ngulik software lain gitu ya yang untuk khususnya untuk planning, kemudian penasaran perusahaannya apa sih gitu ya. Nah, kemudian ya kalau saya karena waktu itu mapping tahu kalau ini Esri ya saya juga penasaran pengen tahu lebih lanjut seperti apa sih karir path di Esri misalnya kayak gitu. Makanya waktu itu saya coba mencari tahu dan kebetulan juga memang waktu itu menariknya sempat ada tawaran yang memang dari dosen ya kalau nggak salah waktu itu Pak Adi Pandang sempat info kalau ada loker di Esri, makanya saya sempat coba juga gitu sih.
Oke, kalau bicara sekarang buat teman-teman itu bisa buka, ya sayang kita nggak bisa ada sesi share screen ya, tapi mungkin nanti, materi ataupun link-linknya saya bisa kasih ke, apa namanya, Mbak Anissa ya, supaya mungkin nanti bisa di-share juga. Jadi ada esriindonesia.go.id, di situ banyak banget informasi terkait Esri, salah satunya terkait karir gitu ya. Nah, nanti bisa dibuka aja, di bagian karir. Nah, di situ salah satu cara untuk bisa, untuk mencoba daftar gitu ya, di lowongan yang terbuka dari Esri. Atau selain itu memang salah satu jalur lainnya adalah kalau dulu itu ada yang namanya Spatial Heroes. Nah, Spatial Heroes itu jalurnya anak-anak universitas yang memang secara teknis cukup apa namanya memiliki skill teknis GIS itu bisa ikut Spatial Heroes kalau dulu. Kalau sekarang udah nggak ada sih, tapi kita tetap ada program-program lain itu namanya kayak fellowship, kemudian ada ESA gitu ya. ESA itu Esri Young Scholarship. Kemudian fellowship itu adalah seperti magang tapi untuk profesional gitu. Jadi misal ada teman-teman lagi kebetulan udah kerja di suatu perusahaan gitu ya. Anggaplah perusahaannya itu misalnya apa ya jasa konsultasi perencanaan misalnya. Nah, kemudian teman-teman punya tantangan tuh terkait gimana sih caranya membuat efisien ketika kita melakukan pembuatan dokumen untuk jasa konsultasi perencanaan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu teman-teman sebetulnya bisa ikut daftar fellowship kalau lagi buka gitu ya, karena fellowship untuk profesional yang udah bekerja, mulai baru bekerja ataupun sudah bekerja gitu ya. Nanti teman-teman bisa coba create proposalnya, sorry, teman-teman coba bisa create proposalnya, kemudian nanti kalau di approve bisa ikut profesional fellowship, yang mana nanti teman-teman akan dipandu untuk apa? Teman-teman akan dipandu untuk bisa meng-create sebuah solution gitu ya, atau membuat sebuah aplikasi di endingnya, yang mana hal tersebut yang memang bisa membantu teman-teman di pekerjaan kayak gitu. Itu fellowship. Sebetulnya apa namanya eh, kegiatan dua program lah ya, dua program ini yang tadi fellowship dan ESA itu nggak secara langsung kayak teman-teman bisa menjadi apa namanya uh, ik, ya ikut rekrutmen Esri, nggak gitu ya. Cuma satu jalur sebetulnya kalau mau ikut rekrutmen Esri ya lihat di esriindonesia.co.id, kemudian coba klik yang bagian karir, kalau ada lowongan di situ coba ikutin. Tapi dua program tadi menurut saya sangat bagus gitu ya. Tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa dilirik juga gitu ya, karena banyak juga yang udah ikut ESA, yang udah ikut fellowship. Itu kalau memang dari segi solution yang di-create sama teman-teman itu memang bagus gitu ya, impactful buat masyarakat ya, yang nggak menutup kemungkinan teman-teman ini juga bisa berpeluang lebih besar lah gitu ya untuk bekerja di Esri Indonesia kayak gitu. Nah, kalau tadi aku udah jelasin yang ini ya, fellowship. Nah, sebetulnya ada satu lagi yang ESA. Tadi ESA itu namanya Esri Young Scholar Award gitu. Jadi setiap tahun Esri, aku juga udah beberapa kali share sebetulnya ke teman-teman PWK untuk coba ikut yang namanya Esri Young Scholar Award. Jadi Esri Young Scholar Award ini dia itu semacam kompetisi gitu ya. Ya sama, intinya kompetisinya membuat sebuah solusi dari permasalahan yang mau teman-teman angkat itu apa. Tentunya solusinya teman-teman selesaikan dengan GIS kayak gitu. Entah nanti endingnya membuat aplikasi, membuat sebuah tools analisis dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu ESA, dan pemenangnya itu setiap tahun pasti akan diberangkatin ke US di San Diego, karena di setiap tahun itu ada salah satu event terbesarnya Esri, yaitu Esri User Conference. Jadi setiap tahun ada yang namanya Esri User Conference, itu tempat seluruh user GIS yang pengguna ArcGIS, ArcMap, atau ya Esri platform gitu ya, itu akan datang di situ. Dan banyak banget eventnya, mulai dari
update teknologi, mulai dari event-event discussion teknis gitu ya, ataupun sampai ke event-event fun game yang kaitannya tentunya dengan JS. Kayak gitu kurang lebih, Anissa. Oke, kalau yang EISA justru harus diwajibkan yang belum lulus ya, yang masih kuliah, ataupun mungkin fresh graduate yang benar-benar baru lulus gitu ya, mungkin kayaknya masih bisa deh. Nanti term and conditionnya teman-teman bisa cek sendiri di esriindonesia.go.id, nanti coba buka bagian program, nanti ada fellowship sama EISA, nah pilih yang EISA gitu. Nah, Esri yang Scholar Award. Nah, kalau yang fellowship memang saat ini difokuskan untuk yang profesional gitu ya. Jadi kayak fresh graduate udah kerja di suatu instansi gitu ya, mau coba belajar lebih lanjut terkait solusi GIS dan direlasikan dengan pekerjaan day to day-nya teman-teman di instansi atau di perusahaan. Nah, itu pakai yang fellowship profesional gitu. Tapi sebetulnya ada juga kok internship, cuma memang ya coba dipantau aja ya di baik di website maupun di media sosial Esri. Biasanya selalu ada internship untuk universitas gitu ya. Itu setiap tahunnya pasti ada slot sih. Ya, tapi memang itu akan ada seleksinya juga. Gitu. Betul, betul. Banyak ya skill lain yang tentunya dibutuhkan. GIS tuh kayaknya cuma basicnya gitu ya. Ya basicnya pasti harus bisa GIS itu pasti. Tapi skill lain yang bisa digunakan ya salah satunya skill kita sebagai urban planning gitu. Karena kalau kita bicara solusi GIS ya salah satunya misalnya untuk instansi pemerintah yang kaitannya dengan urban planning gitu ya, kaitannya dengan tata ruang tentunya butuh ahli urban plan kayak gitu yang memahami analisa-analisa terkait perencanaan tata kota dan sebagainya, ya tentunya kita gitu ya sebagai urban planner. Nggak mungkin anak geodesi, anak geografi gitu ya, mungkin dia jago GIS-nya tapi belum tentu bisa memahami analisa-analisa yang kaitannya dengan tata ruang kayak gitu. Ya sebetulnya banyak sih yang perlu teman-teman kuasai ya. Ini saya bicara general dulu deh, biar teman-teman kebayang gitu ya. GIS itu pemanfaatannya sejauh apa? Karena sebenarnya GIS betul nggak melulu tata kota gitu ya. Ya bisa jadi oil and gas, bisa jadi kaitannya dengan apalagi misalnya komersial gitu ya, retail dan sebagainya. Semua butuh hampir saat ini semua lini perusahaan butuh GIS kayak gitu. Nah, kebetulan karena ilmu spesifik kita di urban planning, ya itu yang bisa salah satunya yang kita kuatin gitu. Tapi kalau teman-teman mungkin udah terlanjur mungkin fresh graduate agak melenceng dari apa namanya urban planning, terus punya ilmu lain gitu ya, ya itu tidak memungkiri juga ya bisa juga join kayak gitu. Karena memang kalau sebagai solution analyst ya tugas kita adalah membuat sebuah solusi yang memang bisa dimanfaatkan untuk berbagai lini perusahaan melalui GIS kayak gitu. Kemudian jangan lupa karena teknologi berkembang pesat gitu ya. Oke, kita paham GIS, ArcMap, ArcGIS Pro gitu ya, tapi ilmu kaitannya dengan teknologi ini juga luas ya, mulai dari database, memahami database gitu ya, kemudian memahami ya apa namanya portal GIS, web base dan sebagainya. Karena kan sekarang udah nggak lagi zamannya bikin peta terus ya udah dibikin dokumen peta JPEG gitu ya ataupun bikin laporan, tapi eranya udah digitalisasi nih teman-teman. Nah teman-teman juga harus mulai berpikir ke arah sana gitu ya. Sekiranya knowledge ataupun skill set apa sih yang kira-kira teman-teman bisa pelajari di luar keilmuan PWK itu sendiri yang mungkin nggak diajari di kampus gitu ya, itu bisa dipelajari kayak misalnya coba belajar memahami pembuatan web gitu ya. Nah, pembuatan web tapi dikaitkan dengan tata ruang ya, misalnya web untuk GIS gitu.
ataupun belajar kaitannya dengan analisis-analisis perencanaan tata ruang yang mungkin saat ini akan lebih mudah gitu ya kalau kita menggunakan Python script dan sebagainya. Nah itu di era sekarang nih mulai sangat bermanfaat gitu ya. Kenapa bermanfaat? Karena ya sekarang kan eranya udah digital, kemudian kita sudah mulai paham cara kerja tools-tools itu bukan lagi harus kita kerjain satu-satu, tapi kita pengen semua di-automate atau diotomasi. Nah, kalau teman-teman at least punya knowledge how to automate gitu ya, ya itu udah jadi modal teman-teman bisa berkarir di beberapa perusahaan teknologi lah, nggak mesti Esri kayak gitu. Ya, misal gini deh, oke, biasanya teman-teman apa masih menghitung analisa lalu lintas harian rata-rata misalnya LHR, masih ngitung manual. Oke, sekarang bayangin kalau teman-teman ada di sebuah instansi, organisasi atau perusahaan dengan di era saat ini harus ngeluarin sumber daya manusia berapa tuh untuk ngitung LHR eh, sekian ruas jalan misalnya. Kemudian waktu yang dibutuhkan berapa lama. Nah, itu tugasnya solution analyst gimana caranya dengan GIS bisa mempercepat, membuat efisien, gitu ya, mengotomasi pekerjaan yang tadinya manual menjadi digital gitu ya. Nah, itu fungsi sebagai solution analyst. Ya, itu poinnya. Salah satu pengalaman yang paling menarik tentunya bisa bermanfaat tentunya buat apa namanya uh, ya berbagai perusahaan atau khususnya kalau teman-teman yang mungkin punya cita-cita jadi PNS pengen punya impact buat negara ya kita juga nggak kalah punya impactnya karena kita bisa support beberapa kementerian, kita bisa support beberapa pemerintah daerah yang mungkin tadinya punya permasalahan atau punya challenge tantangan lah ya kita mungkin nggak usah bahas permasalahan tapi punya challenge tantangan yang dihadapi saat ini di era saat ini ya kita bisa support dan bikin impact gitu ya untuk mereka. Kemudian ya yang menarik adalah punya pengalaman lebih luas di dunia internasional gitu ya karena kerjanya nggak melulu ketemu tim yang ada di Indonesia tapi kolaborasi juga dengan yang ada di internasional. Dan salah satu yang menarik di tahun 2024 kemarin saya sempat ke San Diego, yaitu saya mengikuti event user conference. Pada saat itu sayangnya pemenang Esri Young Scholar Awards-nya, ESA-nya itu bukan dari UB, tapi dari ITB atau UGM gitu kalau nggak salah. Jadi biasanya pemenang ESA itu akan selalu berangkat bareng kita gitu ya, tim Esri yang memang saat itu diberangkatin untuk menghadiri event Esri User Conference di US San Diego. Nah kalau bisa teman-teman banyak-banyak coba daftar ke sana gitu ya, coba digali lagi kira-kira kan teman-teman pasti punya banyak use case di bidang tata kota, tata ruang gitu ya. Itu bisa jadi nanti bikin sebuah apa ya konsep atau solution gitu ya yang bisa disubmit ke EISA. Siapa tahu teman-teman juga bisa punya pengalaman ke Esri User Conference di San Diego. Maksudnya mengikuti event apa nih? Yang EISA tadi. Oh ya semua sih, bahkan ya semua intinya semua semua jurusan yang memang pernah yang mungkin punya pengalaman GIS atau punya keresahan terkait bisnis proses yang dia alami, kemudian dia coba manfaatin dengan GIS bisa nggak sih gitu ya itu ya bisa aja. Bahkan 2 tahun sebelumnya memang orangnya orang geodesi ya kalau nggak salah pemenangnya dari UGM 2 tahun sebelumnya. Itu solusinya menurut saya nggak yang teknis tata kota banget tapi cukup impactful makanya jadi pemenang itu dia punya keresahan terkait ya di era saat ini kan mahasiswa gitu ya atau bahkan yang udah lulus punya
apa namanya, problem-problem ataupun tantangan kaitannya dengan, mentality gitu ya, kemudian ya overthinking dan sebagainya gitu ya. Nah itu dia bikin sebuah aplikasi yang mana, kita bisa bikin self assessment. Nah, yang mana self assessment-nya nanti mengarah kepada kalau iya kita ternyata didiagnosa mengalami permasalahan mental, kemana saja sih link aduannya gitu ya, dan itu sudah terspasial semua gitu ya link aduannya gitu ya, misalnya kita tahu rumah sakit ataupun klinik yang melayani hal tersebut ada di mana sih, kemudian itu berapa jaraknya dari rumah kita gitu ya, kemudian dilengkapi dengan informasi terkait kliniknya, nomor telepon yang bisa dihubungi dan sebagainya. Ya kurang lebih hal-hal kayak gitu bisa jadi solusi lah. Jadi sebetulnya bisa saya bilang GIS sendiri buat teman-teman buka wawasan itu nggak cuma dibutuhin untuk urban planner buat sekarang. Bahkan teman-teman kalau biasa makan hokben atau makan ya apa restoran-restoran cepat saji lainnya gitu ya, saat ini mereka juga udah menggunakan GIS gitu ya untuk membuat keputusan kapan dia harus membuat retail baru, kapan dia harus buka cabang baru dan di mana lokasinya gitu. Oke, yang bisa saya bilang jadi kekurangan adalah ketika saya pertama kali masuk ke dunia GIS yang lebih dalam, itu adalah knowledge kita terkait GIS itu sangat sedikit ternyata gitu ya. Mungkin teman-teman yang udah paling merasa jago mapping gitu ya di uh, jurusan gitu ya, ternyata kita belum ada apa-apanya. Nah, itu yang mungkin buat saya jadi kekurangan buat saya dan ya punya PR lebih lah dibanding teman-teman lain yang mungkin dari universitas lain atau khususnya jurusan-jurusan kayak geodesi, geografi yang lebih paham dan lebih update gitu ya, mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, ya kita punya ketertinggalan itu di awal-awal. Nah, mungkin teman-teman coba bisa kejar ke apa namanya kekurangan-kekurangan tadi kayak gitu karena kan eranya sekarang memang udah teknologi minded ya, ya nggak mesti ArcGIS, nggak mesti teknologi GIS aja, tapi ya segala teknologi yang mungkin relate ke teman-teman rasa relate ke urban planning, ya teman-teman coba bisa mulai pelajari lebih lanjut gitu ya. Ya supaya nanti ketika di pekerjaan, di perusahaan manapun ya teman-teman knowledge terkait perkembangan teknologi itu jauh lebih maju gitu ya dan bisa setara mungkin dengan kampus-kampus lain gitu. Jadi kita nggak melulu textbook gitu ya dengan apa yang kita dapetin dari PWK. Oh, ini kelebihan kerja di Esri nih, bukan ya. Mungkin aku coba jelasin dulu kelebihan kita sebagai planner gitu ya. Kalau kita kerja di perusahaan GIS, ya kelebihan sebagai planner sendiri sebetulnya karena konsep pola berpikir kita yang sistematis itu yang bisa teman-teman pakai gitu ya. Kita biasa uh, apa membuat sebuah use case kemudian menyelesaikan suatu problem gitu ya, itu mulai dari awal sampai akhir end to end lah bisa kita bilang gitu ya. Kayak misalnya kita ketika kita bikin dokumen RDTR gitu ya, kita coba diajarin untuk mulai dari laporan pendahuluan, identifikasi awal, sampai coba kita identifikasi masalah, sampai kita coba membuat solusinya apa nih buat masalah-masalah yang ada di daerah kita. Nah itu sangat kepake buat gitu ya buat teman-teman yang mungkin nanti bekerja di bidang manapun. Saya rasa konsep berpikir itu akan selalu terbawa sama teman-teman. Jadi dalam memecahkan masalah, menyelesaikan tantangan, sebuah use case gitu ya, konsep berpikirnya akan ke arah sana. Yaitu kekurangan dan kelebihan kita sebagai planner gitu ya, khususnya pada waktu itu saya ketika di zaman saya gitu ya sebagai lulusan PWKUP kayak gitu. Tapi kalau ditanya kelebihan bekerja di Esri gitu ya, banyak teman-teman.
kelebihannya ya tadi salah satunya kita punya apa namanya interkoneksi dengan dunia internasional ya, teman kerjanya nggak melulu yang ada di Indonesia, kita juga bisa mengaktualisasikan diri kita di kancah internasional ya, teman-teman mungkin bisa saling sharing gitu ya, solusi apa aja sih yang udah teman-teman gunakan di Indonesia, mungkin di luar belum pernah gitu ya, nah itu teman-teman bisa sharing. Kemudian di Esri sendiri salah satu perusahaan yang menurut saya cukup aware terkait dengan apa namanya skill development dari human resource-nya kayak gitu. Jadi kayak misalnya kita itu justru punya KPI dan dituntut gitu ya untuk bisa memiliki sebuah sertifikasi ataupun certified suatu apa namanya knowledge lah ya gitu. Karena di Esri sendiri memang ada certified-nya gitu ya. Setiap produk itu ada certified-nya mulai dari ArcGIS Pro, ArcGIS Enterprise, certified geodatabase dan sebagainya, itu ada certified-nya khusus yang memang kita diwajibkan untuk bisa certified. Tapi di luar itu dengan skill set kita ya yang kita miliki, kayak contohnya saya sebagai urban planning, saya juga dituntut gitu ya untuk punya certified kriteria dengan urban planning, mau itu yang Indonesia dengan IAP gitu ya, ataupun yang internasional misalnya, ataupun certified skill set di apa namanya di bidang lain yang memang mendukung ke pekerjaan. Nah itu menurut saya kepake banget buat skill development kita, nggak cuma pada saat saya kerja di Esri, tapi mungkin nanti kalau punya rezeki lain, punya pekerjaan di tempat lain, ya pasti certified dan pengalaman itu sangat bermanfaat ya. Jadi Esri memang sangat baik untuk bisa memprovide hal-hal tersebut gitu. Itu kelebihannya. Kemudian ya mungkin kalau teman-teman apa namanya zaman sekarang yang pengen punya work life balance gitu ya, katanya sekarang pengen punya work life balance ya, di Esri cukup fleksibel gitu ya untuk kerjanya, masih ada work from home, masih ada work from office dan sebagainya, itu masih bisa diatur gitu ya. Jadi ya selama kita masih bisa ngatur ritme pekerjaan kita, itu masih work life balance gitu. Oke Mas. Tadi kan Mas sudah mention tentang kayak yang dibutuhkan tuh kan berpikir secara sistematis yang kita pelajari selama di PWK ini, mulai dari pendahuluan, terus juga penjelasan masalah dan analisis hingga solusi seperti apa gitu. Nah, kira-kira menurut Mas, mata kuliah apa sih yang paling relate sekiranya untuk uh, dengan pekerjaan Mas sekarang? Mungkin apakah studio itu paling relate atau mungkin ada mata kuliah khusus yang paling relate dengan pekerjaan GIS di S3 yang sekarang ini, Mas? Ya, karena kebetulan saya sebagai solution analystnya itu memang spesifik ya untuk memegang kliennya national government gitu ya, dan banyak kliennya yang kaitannya dengan tata ruang. Ya menurut saya hampir semua mata kuliah jadi kepake gitu ya. Hmm. Kadang kalau ketemu uh, dinas perhubungan misalnya harus bahas yang kaitannya dengan gimana cara ngitung LHR dan sebagainya, ya jadi kepake. Hmm. Kemudian kalau misalnya ketemu yang kaitannya dengan tata ruang, kita bahas zonasi, PZ, ITBX dan sebagainya, ya jadi kepake juga ya, ilmu-ilmu studio ketika bikin RDTR misalnya. Hmm. Atau bahkan kalau kita bahas yang kaitannya dengan, kalau di DKI ada pembuatan urban design guideline, atau dulu kita sering kenal RTBL gitu ya, ya jadi kepake juga dulu ilmu perancangan kota. Hmm. Ya, jadi tergantung posisi nanti teman-teman ada di mana di pekerjaan gitu. Tapi kalau di saya ya hampir semuanya Hmm. pakai. Jadi Oke, Mas. Mungkin tadi Mas sudah mention ya sekiranya apa aja sih skill yang dibutuhkan gitu untuk misalnya kita mau fokus ke dalam GIS mungkin lebih juga karena Mas juga di SD, tapi selain itu mungkin Mas skill-skill apa sih yang harus dipersiapkan mungkin sebagai saran buat adik-adik juga yang ada di PWK yang harus dipersiapkan saat setelah lulus kuliah gitu. oke, tentunya kalau setelah lulus ya, tadi yang perlu teman-teman ingat ya, ya terkait pemahaman planning
sistem logiknya yang sudah kita miliki gitu ya. Mungkin kalau yang relate banget dengan PWK nanti pekerjaannya, ataupun kalaupun tidak secara sistematis pemikiran kita yang cukup sistematis itu juga akan berguna. Kemudian salah satu skill yang menurut saya paling berguna juga, ya bukan paling tapi nggak kalah juga gitu ya, sangat berguna, yaitu kemampuan communication skill, presentation skill gitu ya. Itu kepake banget. Jadi teman-teman yang kalau sekarang di studio masih ngumpet-ngumpet kalau disuruh presentasi, presentasi. ya kalau bisa hajar aja udah, karena Hmm. itu pasti akan kepake dimanapun gitu ya. Mau itu di pekerjaan yang kaitan dengan GIS, di Esri gitu ya, ataupun di pekerjaan lain, misalnya sebagai PNS, pasti teman-teman akan membutuhkan communication skill, presentation skill gitu ya. Kemudian selanjutnya buat teman-teman yang tadi sering banget dan selalu diajarkan ya, kalau tanpa teman-teman sadari ketika membuat sebuah RDTR tadi ya, mulai dari laporan pendahuluan sampai laporan akhir, teman-teman sebenarnya diajarin untuk bagaimana cara untuk problem solving, itu satu. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan critical thinking, ya kan? Nah, dua hal itu ya teman-teman juga harus kuasai gitu ya, karena critical thinking dan problem solving itu tanpa teman-teman sadari ya itu harusnya udah melekat di diri teman-teman, dan ketika bekerja nanti di bidang manapun atau bahkan melenceng sekalipun dari ranah tata kota, dua part tadi itu kepake banget sih harusnya. Gitu. Berarti Kemudian masih panjang nih tadi. ya. Silakan Mas. Bisa nih. Ya, mungkin teman-teman yang perlu tadi ya, presentation skill itu nggak cuma gimana cara teman-teman berkomunikasi dan mempresentasikan gitu ya, tapi storytelling itu juga teman-teman perlu ya coba mulai asah gitu ya, karena mau presentasi kita sebagus apa gitu ya, kita secanggih apa, mau sampai ada slide-nya yang secara animasi bagaimanapun kalau kita storytelling-nya nggak tepat, audiens nggak akan dapat apa yang kita maksud. Nah itu salah satu yang paling penting juga. Bonus ya kalau teman-teman buat nanti yang mau lebih ke arah di bidang GIS sama kayak saya, ya coba pelajarin kemampuan dasar kayak coding, Python gitu. Tapi nggak perlu dalam-dalam banget. At least dasarnya, basicnya tahu. Karena dulu saya basic aja nggak tahu gitu ya. Ternyata pada saat di pekerjaan itu banyak kepake juga gitu. Itu Berarti aja sih. soft skill itu juga sangat diperlukan ya Mas, selain dari Mm-mm, misalnya kita minat ke GIS, soft skill GIS, tapi betul, soft skill itu yang paling mungkin nggak terlihat cuman ternyata dibutuhkan sekali gitu ya. betul. Oke. Eh, nah, menurut Mas ini seberapa luas sih Mas prospek kerja di bidang keilmuan perencanaan kota, dari mungkin karena Mas sudah mengalami sendiri ya, sudah mungkin dari pengalaman teman-teman Mas juga gitu, seberapa luas sih prospek pekerjaan di bidang keilmuan ini, di bidang perencanaan ini? Ya, kalau saya rasa sangat luas ya. Apalagi teman-teman sekarang harusnya di era yang udah nyari apa-apa gampang, udah ada AI dan sebagainya. Sebetulnya prospeknya ya luas ya. Ya tinggal teman-teman coba berusaha sekreatif mungkin, punya skill set yang memang teman-teman rasa itu ya skill setnya kita banget lah gitu ya. Misalnya teman-teman jago di PWK, paling jago di bidang urban design gitu misalnya, atau di bidang transport gitu ya, nanti ya pasti banyak uh, prospeknya gitu ya di luar ya, bukan hanya di bidang pemerintahan tentunya gitu ya, kayak misalnya di bidang teknologi pun seperti saya gitu ya, itu kepake di konsultan properti gitu ya, itu juga kepake. Bahkan konsultan-konsultan sekarang saya rasa yang besar-besar udah nggak cuma bahas gimana cara bikin RDTR gitu ya, tapi udah coba membuat sebuah konsep urban design guideline, membuat konsep smart city dan sebagainya. Itu menurut saya ilmuwan PWK juga ya sangat berguna gitu ya. Berarti menurut Mas sendiri memang di bidang ilmu perencanaan itu sangat
lebih ke ilmu perencanaan kota itu memang sangat luas ya Mas prospek kerjanya. Ya. Hmm. Nah, kalau boleh tahu Mas, dari mana aja ya Mas kita bisa dapat informasi tentang lowongan pekerjaan, terutama di bidang ilmu perencanaan ini? Ya kalau dari saya sendiri sih memang sampai saat ini yang saya rasa cukup efektif ya LinkedIn gitu ya. Kemudian tentunya website resmi tadi seperti yang saya bilang, kalau mau cari karir di Esri Indonesia ya bisa cek website gitu ya. Jadi website resmi dari instansi ataupun perusahaannya itu juga menurut saya cukup apa namanya penting ya kita cek selain dari LinkedIn. Kadang ada beberapa perusahaan yang memang publishnya di websitenya gitu, bukan cuma di LinkedIn gitu. Kemudian coba banyak ikut grup komunitas gitu ya, ataupun ya komunitas mulai dari alumni ataupun komunitas-komunitas lain yang harapannya bisa membuka apa namanya relasi dari teman-teman itu sendiri. Gitu. Oke, Mas. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Mas. Kira-kira apa ya, Mas, pesan untuk adik-adik yang ada di PWK ini yang nantinya bakal bekerja di sektor? Terlebih mungkin bagi teman-teman yang mungkin memang minat di GIS dan ingin mau nih saya habis ini kerjanya di Esri gitu, mungkin kayak Mas. Nah, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan hingga dilirik oleh Esri gitu, Mas? Mungkin Mas bisa ngasih saran dan pesan gitu. Oke, jadi sebenarnya saya coba apa namanya ngingetin ke teman-teman gitu ya supaya coba jangan membatasi diri pada satu jalur karir path gitu ya. Ya teman-teman mungkin yang udah semester 5, 6 mungkin udah punya kepikiran karir path-nya mau kemana sih gitu ya. Nah itu yang coba teman-teman telusuri gitu ya. Kalau misalnya mau jadi developer itu seperti apa, kalau mau jadi eh, apa namanya ASN gitu ya di suatu kementerian, ya itu jalurnya seperti apa. Ya pada dasarnya ilmu PWK kan luas ya, mulai dari kita belajar perancangan kota itu kalau kita dalami gitu ya sebenarnya luas gitu ya. Ada pariwisata juga sebenarnya kalau kita dalami ilmunya luas. Jadi sebetulnya ilmu kita yang luas ini yang menurut saya teman-teman perlu apa ya perlu tanamkan gitu ya. Ya jadi pastilah nanti ketika di apa namanya suatu perusahaan gitu ya ada beberapa yang mungkin keingat ini ada di mata kuliah itu karena memang ilmu PWK itu sangat luas gitu. Kemudian ya berani untuk coba mulai mem-create portofolionya teman-teman gitu ya karena pengalaman saya dulu di kuliah memang ya sempat beberapa kali ikut gitu ya kompetisi event dan sebagainya tapi menurut saya masih kurang banyak. Kalau sekarang harusnya teman-teman dengan keterbukaan informasi yang jauh lebih luas itu kalau bisa ya dimanfaatkan waktunya untuk coba ikut lomba, event gitu ya, baik mulai dari eventnya IAP itu sendiri gitu ya, kemudian apa sekolah perencana ya, apa sih kalau dulu ya itulah ya macam-macam event gitu ya, termasuk dari perusahaan-perusahaan gitu ya. Kalau di suatu perusahaan punya event yang memang relate ke teman-teman ya ikut aja nggak usah eh, khawatir gitu ya menang atau kalah belakangan tapi ya coba aktualisasikan diri teman-teman gitu kayak salah satunya di Esri kan ada ESA gitu ya Esri Young Scholar Award ikut lah gitu Nah, coba coba ikutin gitu kemudian ya sebagai planner tentunya kita dituntut gitu ya di yang nggak cuma planner tapi di sebuah perusahaan pasti kita dituntut untuk bisa adaptif kritis gitu ya kaitannya dengan perubahan-perubahan yang ada ya itu yang teman-teman coba harus punya apa namanya capability itu gitu ya untuk bisa adaptif dengan perkembangan zaman jadi ya harus rajin lah ya untuk update sebuah teknologi atau update sebuah knowledge yang mungkin kalau dulu teori perencanaan tahunya ya itu aja gitu. Kita coba update deh sebenarnya di dunia internasional terkait teori-teori perencanaan udah ada yang baru belum sih misalnya gitu. Jadi ya harus bisa adaptif gitu ya. Kemudian ya tadi kayak harus kritis berpikirnya, critical thinking itu pasti dipakai. Ya kalau memang mau ke
arah GIS seperti saya ya notes-nya tadi selain ilmu GIS-nya ya coba terkait ilmu-ilmu yang kaitannya dengan teknologi gitu ya. Mungkin mulai basic-basic Python gitu ya, kemudian apalagi ya misalnya ya kaitannya dengan keilmuannya itu sendiri gitu ya. Kalau kayak perancangan, perencanaan itu juga coba bisa digali lebih lanjut teman-teman mau skill setnya ke arah mana sih. Tapi ya teman-teman nggak perlu membatasi, oh ya saya cuma mau di bidang transportasi, ya udah transportasi aja yang saya pelajari. Saya rasa teman-teman punya kesempatan yang besar untuk bisa punya wawasan yang luas, tapi teman-teman juga jangan lupa harus punya skill set yang memang teman-teman rasa teman-teman jago banget gitu. Ya kalau misalnya mau di bidang GIS gitu ya, orang yang jago GIS banyak gitu kan. Skill set apa yang kira-kira di bidang GIS tuh orang lain nggak punya. Oh misalnya jago Python gitu ya, jadi bisa membuat tools sendiri gitu ya untuk mempermudah analisa kaitannya dengan tata ruang. Atau misalnya ada yang jago 3D gitu ya. Nah, itu kan bisa jadi satu skill set khusus yang melekat buat teman-teman dan teman-teman bawa. Itu ya banyak lah skill set yang mungkin teman-teman bisa coba gali lebih lanjut. Mungkin itu menjadi ini kali ya Mas, kekhawatiran mungkin saya dan teman-teman lain gitu. Karena kan kalau dilihat itu PWK ini kan seperti kayak mempelajari banyak hal ya Mas, tapi mungkin tidak terlalu mendalam gitu. Jadi kayak mungkin kita memang belajar misalnya kayak di anggap aja kayak studio perencanaan wilayah di situ kan dibagi dengan berbagai sektor gitu, ada pariwisata, pertanian, perikanan, dan industri. Jadi kayak mungkin kita mempelajari banyak hal tapi kayak mungkin jadinya kita bingung gitu karena saking banyak yang kita pelajari kita tuh harus harus fokusnya tuh kemana gitu Mas gitu. Mungkin kayak lebih balik lagi kali ya, mungkin ke minatnya kemana, karena kita mempelajari banyak hal terus dilihat lagi minat kita kemana. Kalau minat ke situ ya berarti coba untuk mendalami. Jadi biar berbeda dengan teman-teman yang lain gitu ya Mas ya. Oke. Nah mungkin pertanyaan tambahan sedikit ya Mas ya. Karena kebetulan saya juga semester 5, jadi mulai mencari judul-judul skripsi. Kalau boleh tahu waktu itu Mas ngambil skripsinya juga tentang GIS ini, pemetaan. Nggak spesifik tentang GIS sih. Saya dulu karena suka urban historical landscape, saya kawasannya di Kota Tua waktu itu, kemudian saya coba bikin apa namanya judulnya kaitannya dengan place attachment gitu ya untuk di satu kawasan yang historical. Kemudian ya tentunya di dalamnya banyak hal-hal yang kaitan dengan GIS gitu. Oke. Waktu itu kalau betul dibimbing oleh siapa Mas? Apa? Dibimbing oleh siapa waktu itu? Saya dulu sama Pak Edi dan Oh, Pak Suryono. memang ahlinya ya Mas. Memang ahlinya berarti ya. Oh iya betul, memang bersama ahlinya yang tepat gitu. Betul. Oke Mas, kurang lebihnya mungkin itu pertanyaan yang bisa saya diskusikan dengan Mas sendiri. Terima kasih sebelumnya atas waktunya Mas sudah berkenan untuk berbagi dan sharing pengalaman gitu untuk adik-adik juga terkait interview, care interview dan juga ke depannya apa aja sih skill yang dibutuhkan dan bisa menjadi saran kepada adik-adik yang ada di PWK ini Mas. Ya mungkin terima kasih atas waktunya ya Mas. Mohon maaf apabila